Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wadi Nur Amalia S. NIM saya 112101032. Saya dari kelas B, program studi Teknik Sipil, mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa pula, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi atau Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku, pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Xing yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen-Louen. Koen-Louen adalah bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Oke, terima kasih. Itulah materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.